Penolakan Sedita Manas Hakim dengan NIM 0107-119135, di mana saat ini saya akan menganalisa sebuah film yang berjudul My Sister Keeper, yaitu dari tugas DPS 1A dengan dokter pembimbing Pak Ganda Dinata Tambe. Garis besar dari cerita My Sister Keeper menceritakan kisah Anna Fitzgerald yang berusia 13 tahun yang menggugat orang tuanya atas emansipasi medis. Mereka berharap anak ini menyerahkan salah satu ginjalnya untuk kakak perempuan yang bernama Kate yang menderita penyakit leukemia dari umur 2 tahun. Orang tuanya anak ini mengandung anak karena mereka membunuhkan donor untuk menjaga kakaknya agar tetap bertahan hidup. Dan sejak itu anak telah menyumbangkan organ tubuhnya untuk kakaknya ketika dia sakit. Tetapi sekarang dia tidak ingin lagi digunakan sebagai bank organ untuk saudara perempuannya. Untuk konflik dari permasalahannya, itu trailer ini sebagian besar menggambarkan kesulitan yang dihadapi oleh orang tua anak yang mencintai semua anak mereka, tetapi dipaksa untuk membuat keputusan yang mustahil karena untuk penyakit Kate. Sister Keeper ini mengeksplorasi komplikasi moral, praktis, dan emosional dari yang membuat seseorang menderita atau dalam bahaya bagi kesejahteraan dan kebaikan orang lain. Hal ini ditunjukkan pada adegan di mana Anna berdialog, "I was engineered to save my sister's life." Dialog ini menunjukkan perasaan Anna bahwa hidup ini tidak berharga seperti anak-anak lain karena ia sengaja dilahirkan untuk membantu saudaranya yang sedang sakit. Anak ini merasa orang tuanya memiliki perlakuan berbeda atas dia dan saudaranya dan tidak memikirkan hidupnya. Anak ini harus membantu kehidupan saudaranya. Secara moral, dia adalah gadis yang peduli dan kuat. Ada perubahan drastis dalam pandangan tokoh utama dalam hidupnya. Sebagai seorang anak, yaitu Anna, memiliki mimpi di mana dia bisa bersekolah, melanjutkan studinya seperti anak normal pada saat itu, pergi ke suatu tempat yang dia inginkan, tetapi tanpa selalu ingat bahwa dia memiliki tanggung jawab yang berat jika saudaranya sakit. Nah, dari karakter inferioritas kompleks Anna berasal dari aturan dan kondisinya. Dia masih anak-anak. Karena ini dia masih anak-anak dan sangat muda, dia tidak memiliki kekuatan untuk membiarkan orang ini mendengarkan apa yang dia inginkan. Bagi orang dewasa, dia tidak stabil dan apa yang dia inginkan apa yang dia tidak inginkan tidak akan pernah benar-benar mandiri. Dari sudut perkembangannya, otaknya ini belum terprogram sejauh itu. Jadi keputusan apapun akan didasarkan pada masa depan, bukan jangka panjang. Tetapi masalah itu tidak membuatnya lemah. Dia masih berusaha membuat orang-orang mendengarkannya. Ketika ia memutuskan untuk menolak menyumbangkan ginjalnya untuk saudara perempuannya, itu menunjukkan motivasinya untuk membuktikan kekuatan yang ia miliki. Hal ini ditunjukkan oleh dialog Anna yang berisi, "It's my body, I want to able to make own education," yang menunjukkan bahwa ia ingin keluar dari belenggu orang tuanya terhadap dirinya. Anna menyadari bahwa yang diinginkan adalah tidak dikehendaki oleh orang tuanya, terutama ibunya. Ketika Anna memutuskan dia tidak ingin menjalani transplantasi, konflik pun terjadi. Dia ingin dipandang sebagai seseorang yang berdiri sendiri, bukan hanya seorang yang datang ketika dia memberikan sesuatu kepada saudaranya atau menjadi bayang-bayang dari saudaranya. Pada dasarnya, motif pemberontakan Anna ini berasal dari keinginannya untuk diakui oleh orang tuanya. Dia belum diakui oleh orang tuanya hingga saat ini, sehingga kebutuhan keselamatan dirinya belum dapat terpenuhi. Baginya, berada di dalam tekanan yang luar biasa akan memengaruhi kondisi mental yang merupakan pengalaman yang menyakitkan. Apalagi keputusan akan rasa aman seringkali diungkapkan, terutama saat mencari pelindung atau seorang yang bisa memberikan rasa aman. Kebutuhan atau perlindungan diri dan rasa aman di masa depan membuatnya menjadi gadis yang berani dan teguh. Apalagi dia tidak peduli dengan orang yang dihadapinya, yaitu keluarganya, terutama orang tuanya. Anna merasa berhak memilih apa yang ia inginkan, dan Anna ini tidak ingin hidup tanpa rasa takut dan kebebasan, dan untuk kesehatannya. Dia perlu menjalani kehidupan normal seperti anak-anak lainnya. Jelas,
perasaan Ana sebenarnya berbeda dengan status dan posisinya dalam keluarga. Ana turut prihatin atas keberadaannya. Fakta bahwa orang tuanya ini tidak pernah mengetahui perasaannya, mengetahui ia mempertanyakan ekstensinya. Orang tuanya ini hanya ingin tahu dan mengenai bagaimana menjaga saudaranya tetap hidup. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana membuat Ana bahagia dan merasa ia penting. Untuk solusinya, anak ini membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Perasaan dicintai dan dicintai keluarga membuatnya berani mengatakan apa yang ia inginkan. Dia ingin orang tuanya menyadari bahwa dia juga penting bagi keluarganya. Anak sebenarnya membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya dan membuat mereka mengerti tentang perasaannya dan juga menyadari keberadaannya. Apabila kebutuhan kasih sayang dan perhatian dari orang tua telah terpenuhi, anak tidak akan merasa rendah diri dan merasa tidak berharga atas perlakuan yang ia terima saat ini. Maka seharusnya orang tua anak menyadari posisi kedua anaknya tanpa melukai salah satunya. Keadilan memperlakukan anak untuk memberikan rasa aman bagi anak sehingga ia tidak memberontak untuk mendapatkan pengakuan. Anak ini membutuhkan ekspresi rasa kasih sayang serta apresiasi dari orang tuanya. Dia merasa tersisih, dia berpikir bahwa kehadirannya tidak pernah dianggap dan dihargai. Padahal dia juga membutuhkan perhatian yang sama seperti kakaknya. Sama seperti adiknya. Maka siapa yang mau peduli dan mengerti tentang kesehatan dan perasaannya? Orang tua anak sebaiknya memberikan kebebasan kepada anak serta memberikan pengertian dengan halus dan perlahan secara tidak semata-mata menyalahkan anak atas tindakan yang ia ambil karena akan menambah tekanan bagi anak. Tentunya kebebasan tersebut dapat dilakukan dengan batas tertentu untuk mendorong faktor kepercayaan bagi anak sehingga ia tidak merasa rendah diri dan tersisihkan. Selain itu, orang tua anak dapat memberikan apresiasi atas pengorbanan yang telah ia lakukan. Anak yang ia lakukan selama ini sehingga ia merasa dihargai dan mengurangi pikiran bahwa ia lahir semata-mata hanya untuk dikorbankan demi kesehatan saudaranya. Ana juga membutuhkan dukungan teman sebayanya karena hal ini merupakan faktor yang lebih penting dibandingkan dengan dukungan orang tua di masa remajanya. Ana memerlukan seseorang yang mengerti bagaimana perasaan dari sudut pandangnya yang sama atau setara, yang mana bisa ia dapatkan melalui interaksi dengan teman sebayanya. Dan juga dengan dukungan ini, anak akan terbantu untuk menerima keberadaan dirinya yang berharga, sehingga tak lagi menyalahkan dirinya sendiri atas masalah yang sudah menimpa. Baik, analisis dari film My Sister My Keeper sampai saat ini. Terima kasih.